Assalamualaikum. Tes, tes. Salam, tes, tes. Tak bisa loh. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Kyai Haji Ainul Yakin selaku pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Yang terhormat Kyai Ustaz Faik Faizin beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri 2. Tes. Yang terhormat kepada seluruh jajaran ustazah dan pengurus dan teman-teman seperjuangan. Sedih. Malam hari ini kita akan kultum bertemakan amalan di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu membersihkan hati. Kenapa hatinya harus dibersihkan? Karena hati adalah rumah Allah. Jadi kalau hati kita bersih, maka Allah akan ada di hati kita. Bila Allah ada di hati, maka semua keinginan jadi kenyataan. Hati yang bersih akan membuat nasib menjadi baik dan hidup penuh keberuntungan. Selanjutnya yaitu memperbanyak ibadah. Allah menciptakan manusia tujuannya untuk beribadah. Ibadah itu nikmat, bukan beban. Salah satu dari ibadah yaitu bersyukur. Bersyukur saja tidak lengkap, berterima kasih saja tidak sempurna. Yang paling nikmat adalah bersyukur dan berterima kasih. Amalan selanjutnya yaitu bersedekah. Sekian dari manfaat sedekah adalah memanjangkan umur, kaya dan juga sehat. Bila kita mendapatkan rezeki, dahulukan sedekah sebelum belanja, maka rezeki akan datang berkesinambungan. Rezeki yang berkesinambungan itu mananya gudang tak pernah kosong, dompet pun selalu tebal. Bagi para bujangan yang rezekinya seret, Rasul menganjurkan untuk cepat menikah. Karena setelah nikah Allah berjanji akan membukakan pintu-pintu rezeki dari bumi dan langit. Allah juga akan datangkan rezeki dari arah yang tak disangka. Jadi ada cerita ya. Rahasia ilmu terbebas dari jeratan hutang. Dikisahkan dalam sebuah buku klasik karya George S. Clason yang berjudul The Richest Man in Babylonia. Di Babylon kuno hiduplah seseorang yang kaya raya. Nama orang itu adalah Arkad. Dulunya dia adalah seorang budak, tapi sekarang dia terkenal di mana-mana karena kekayaannya yang berlimpah. Dia juga terkenal karena sering berderma. Dia sangat murah hati dalam bersedekah. Dulu aku bekerja sebagai seorang juru tulis di kantor pencatatan di lingkungan wali kota. Minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, aku terus bekerja dengan keras. Namun tidak ada apapun yang dapat kupamerkan dalam hal pendapatanku. Uang yang kuperoleh hanya cukup untuk menyediakan makanan dan pakaian. Suatu ketika karena kebutuhan yang terdesak, keluargaku membutuhkan uang dalam jumlah besar. Maka aku terjebak dalam utang pada seorang saudagar yang akhirnya menyeretku menjadi budaknya.
Sebagai seorang budak, aku tidak mempunyai pilihan, hanya menurut dan bekerja untuknya. Aku tidak mempunyai masa depan dan pupus sudah harapanku. Sampai suatu ketika aku dijual kepada seorang saudagar yang murah hati. Nama saudagar itu adalah Al-Gamis. Dari dialah aku belajar tentang cara mengelola uang. Dari dialah aku memberanikan diriku keluar dari jebakan utang dan bermimpi menjadi saudagar seperti yang kalian ketahui saat ini. Semua bermula dari semangat belajar dan butuh waktu untuk mewujudkannya. Kutemukan jalan menuju kekayaan ketika aku memutuskan untuk merubah kehidupanku dengan satu prinsip. Dengan memegang teguh prinsip itulah sekarang aku menjadi sukses. Nah, sekarang saya akan membagikan pengetahuan yang saya pelajari dari Arkad tentang sebuah hukum yang sangat luar biasa, yakni hukum 10-10-20-60. Yang praktis digunakan untuk mengatur penghasilan. Pengetahuan inilah yang mengantarkan kami setahap demi setahap untuk memiliki aset dalam jumlah ratusan juta. Jadi kita kalau dapat kiriman, umpamanya kirimannya itu 500.000 ya. Jadi kirimannya itu dibagi-bagi 10%, 10%, 20, kemudian 60. 10% yang pertama, artinya kita perlu menyisihkan 10% dari penghasilan kita untuk kita tabung. Berapapun penghasilan yang kita dapat, harus kita sisihkan 10% secara rutin dan disiplin setiap mendapatkan penghasilan. Kemudian 10% yang kedua, artinya kita perlu menyisihkan 10% dari penghasilan kita untuk kita sedekahkan. Dengan demikian, fokus kita adalah kelebihan bukan kekurangan, sehingga kita tanpa sadar memiliki sifat berkelimpahan dalam hidup ini. 20% artinya kita harus menyisihkan 20% penghasilan kita untuk mencicil utang. Mengapa angkanya harus 20%? Jawabannya sederhana. Kalau kita mau kaya seperti Arkad, jangan bertanya tapi lakukan saja. 60% berikutnya ialah biaya konsumsi kita sehari-hari. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.